Terima kasih sudah klik channel Mbok Devam. Jangan lupa klik like, berikan komentar yang sopan serta membangun, dan pastinya klik tombol subscribe agar Anda semua mendapatkan video update dalam bidang ilmu peternakan, ayam, dan puyuh petelur. Ingat, mengkonsumsi telur omega 2 butir sehari sangatlah membantu asupan protein bagi tubuh Anda. Di era new normal ini, tubuh kita perlu diberikan asupan protein terbaik, yang salah satunya berasal dari telur, ayam, dan puyuh yang mengandung omega 3, 6, dan 9. Ingat, waspadalah COVID-19 yang berada di lingkungan Anda. Persiapkan betul daya imun tubuh kita masing-masing agar tetap sehat. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Oke, halo, assalamualaikum teman-teman. Sore hari ini kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi. Tadi sebenarnya kita ada beberapa obrolan ya yang tidak kita bisa live streaming karena memang kita kalau berguru ya kita berguru, kita belajar sama orang kan memang harus ngikuti waktu mereka gitu. Kemarin kita sebenarnya mau ngobrol sama Mbok Devam, Dok Oranye ya. Nanti kita kenalan, karena mungkin beberapa teman ada yang belum kenal di beberapa grup. Ini mungkin streamingnya agak putus-putus ya, tapi tidak masalah, nanti kita akan re-upload sama di Facebook. Jadi Facebook nanti bisa dilihat di fanpage-nya kita, namanya Dok Puyuh. Dok Puyuh, kita sudah dibikin sih. Masih kecil sih, ada berapa ratus saja like ya, followernya. Dan Instagram juga kita coba nanti untuk upload, supaya kita rame nanti ya di beberapa media. Semoga ini sedikit video obrolan-obrolan singkat kayak ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Ini kita akan hubungi nanti Mbok Devam, tapi beliaunya agak sibuk, saya nggak tahu beliaunya di mana, karena nggak mungkin kita videokan ya. Jadi kita akan via suara saja ya, via suara. Ini ada tulisannya peternak anti galau, kita nanti ganti Devam Dok Puyuh ya. Ini dia. Nah, kita sudah terhubung di WA call-nya. Teman-teman silahkan nanti kalau ada pertanyaan mengenai mortalitas ya. Jadi kita masih sama kayak kemarin pembahasannya, karena beberapa masih jadi PR, masih belum terjawab. Kita hubungkan langsung. Assalamualaikum Mas Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hadi. Akhirnya tersambung. Mohon maaf, ya. Ini posisinya lagi di tempat teman juga lah, ngambil premik. Pokoknya sibuk gitu ya. Mas, biasa lah. Kalau di sini kan memang mitra-mitra, teman-teman mitra kadang peternak. Hobi saya ya gitu Mas Hadi. Ini mengasuh beberapa peternakan ini, mengasuh beberapa kawan ini di sana. Saat ini mungkin sekitar mitranya sudah ada kapasitas ayamnya mungkin sekitar 300.000 lah. Wis, mantap. Tapi ya gitu Mas, ada yang bayar, ada yang enggak, kan repot gitu kadang. Oh iya. Ya itu resikonya yang harus saya bayar. Yes, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol mengenai mortalitas yang kemarin ini sebenarnya mau kita obrolin tapi belum bisa. Saya mau nanya ini Mas, ada logonya telur dua ini ya. Bude Farm itu sebenarnya dari mana ini ide-ide logo kayak gini? Ya, yang pertama kalau saya berpikirnya dulu itu kan konsep Mbok D itu kan karena berpikirnya sama dengan ibu ya Mas. Kalau saya itu kan sangat mencintai ibu saya. Yes. Apapun ibu saya salah benar pasti saya benarkan gitu kan. Betul. Nah, artinya dari situ tadi saya nyoba untuk konsep yang seperti Mas tadi sampaikan, mengayomi dengan produk telur yang kita konsentrasikan memang lebih kepada telur omega 3, 6, dan 9 itu. Yes. Baik puyuh, kemudian ayam, kemudian bebek. Cuman kalau bebek ini kan agak susah karena harganya itu kadang ya nggak bisa stabil seperti telur ayam. Nah, hitungannya seperti itu, terus pola makannya. Jadi akhirnya ya dengan segala konsekuensi tadi ya tanya sama bapak,
ya, sebanyak teman-teman lah. Saya pikir kok jawabannya yang lebih menarik, konsepnya ke arah sesuatu yang lucu. Oh gitu. Jadi akhirnya saya milih lucu dan sekaligus ya orang tua ya bahasanya. Kalau saya lebih memilih ke arah itu. Jadi akhirnya saya ambillah konsep body farm itu tadi. Yang awalnya 2 putri organic farm sebenarnya. Iya, organik ya, condongnya ya. Karena memang dulu core bisnisnya kan memang saya itu semboyannya kan peternak tanpa ngarit mas bahasanya. Yes. Nah itu banyak dikomplain orang-orang gitu, apa mungkin gitu. Akhirnya kita menciptakan sebuah sistem yang sekarang malah Australia yang pakai. Iya. Gitu, jadi jualan bisnis lah, jual bisnis kayak orang-orang nanemin fodder jagung kan. Jagung itu kan bisa kita jadikan fodder atau rumput mas. Iya. Nah, 1 kilo jagung itu bisa jadi 6 kilo rumput segar beserta akar. Nah, itu bisa diberikan kepada ternak kayak kambing, Betul. sapi. Kemarin juga kita sempat jalan-jalan di peternakan kambing. Saya juga sempat mengelirik gitu. Kita ngobrol-ngobrol masalah peluang-peluang kayak gitu. Tapi ya memang kalau saya hitung-hitung dengan puyuh, dengan ayam kok kambing masih kalah ya kalau kita masih menggunakan pakan-pakan model kayak gitu. Dari nominal yang Ya, didapatkan pasti. bulanan gitu ya. Nah, ini mungkin Nah, kalau yang fodder, ya. lanjut mas. Oh iya, jadi memang branding logo itu penting, bener. Bagi teman-teman yang mungkin belum punya logo, buatlah. Kayak kemarin kita kena semprot sama yang punya logo katanya. Dulu kan kemarin kita endok puyuh itu kan logonya puyuh itu. Saya nggak tahu kalau itu sudah ada yang punya. Ini yang bikin kan anak-anak sini. Kebetulan saya kan memang studio editing video, bukan desain grafis ya. Nah ini tugas anak-anak untuk bikin. Pokoknya saya bikin logo puyuh aja lah, dibikin. Saya nggak lihat itu sudah kepake orang. Dengan PD-nya saya mikir malah logo saya kok dipakai orang lain gitu. Ternyata orang lain itu udah pakai gitu. Terus akhirnya saya ditegur. Itu ditegur di Instagram ya. Di Instagram ditegur orangnya langsung, Mas ini kok logonya sama gitu. Terus saya langsung, loh mosok sih? Saya koreksi dulu bentar. Saya tanyakan ke anak-anak, ternyata dia edit ya, dimodif edit tapi identiknya masih sama. Hanya mengganti warna, mengganti tulisan, logo. Iya. Jadi kesalahan saya terus minta maaf. Terus akhirnya segera malam itu juga tak suruh, pokoknya ganti logonya lah apa saja lah, yang penting beda gitu. Daripada kita kena semprot lagi. Ya sudah langsung kita ganti ke itu, telur itulah. Itu ya juga saya mikirnya ya bercandaan lah, ada telur keluar kakinya gitu. Memang Betul. Konsep logo bercanda itu penting karena dengan canda itu kita menambah usia, katanya seperti itu. Nggak usah semaneng. kalau saya betul, kalau berpikirnya sih, kalau saya sih lebih kepada apa ya mas, lebih gampang diingat orang dan lebih Jawanis ya. Yes. Saya Jadi, lihatnya kayak misalnya dua telur itu bukan telur malah sebenarnya kalau dari jauh. apa mas? Ya itulah. Ada wanita punya bola dua gitu dari Iya. Mau saya ganti posisi dengan ayam atau puyuh kok kebesaran barangnya. Akhirnya coba deh saya konsepkan itu. Nonjol gitu. dua itu loh. Yang dulu bikin... sebelumnya kan memang 2 putri organik itu malah lambangnya capung. Terus iya. karena dulu kan saya ngajarkan teman-teman itu konsentrasinya ke BSF, Mas. BSF ya. BSF itu banyaknya apa, lisin segala macam itu sebenarnya peluang. Makanya saya bilang pelan-pelan dulu. Pengolahan saya BSF itu sudah sampai minyak goreng. Kalau puyuh gimana dengan BSF? Puyuh itu bisa dipakai dengan BSF, tapi maksimalnya cuma 0,25%. Jadi sama dengan proporsional pengganti lisin. Sedikit ya. Nah, telurnya nanti itu kering, basah boleh? Boleh basah, boleh kering, Mas. Oh. Tapi harus 0, Jadi di sekian BSF itu ya. Ya, 0,25% itu kita kalikan dengan jumlah pakan. Ya, nah, itu kan ketemu sedikit banget kok nanti. Satu sak kayaknya keluarnya teman 1,5 kilo lah sebenarnya segitu ya. Campur satu pakan satu sak gitu. Betul. Tapi nah, itu kan peluang sebenarnya. Berdampak enggak sebenarnya? Dampaknya lebih banyak. Satu, kalau sisi positifnya telurnya lebih berbobot. Jadi mungkin bentuknya kecil tapi mungkin bisa 12 gram ke atas. Oh gitu ya. Jadi isinya bisa 77 butir. Gitu ya?
Itu yang pertama. Negatifnya, Hmm. negatifnya kotorannya lebih berbau, Mas. Yes. Tapi katanya Nah, gini, karena kalau pakan semakin berbau itu, nafsu makan semakin tinggi, kualitas semakin bagus. Katanya gitu. ya enggak juga sih. Artinya semua itu kan sudah diatur proporsional, teman. Artinya selalu yang teman-teman saya bilang itu kan dari hulu ke hilirnya itu kan perlu dipertimbangkan. Artinya seperti kalau ternak puyuh yang kapasitas sudah di atas mungkin 5.000, itu pembuangannya seperti kita misalnya olahannya kan ke arah gas. Jadi punya tabung septic tank itu yang dialirkan ke gas, nanti dilarikan ke generator itu. Jadi ya memang ada positif negatifnya. Kalau ayam misalnya terlalu banyak menggunakan maggot juga posisinya ya sama, telurnya dia akan kayak kejadian dobolen lebih gede daripada yang semestinya, bisa 81 gram. Nah proses itu kan ayam itu kan kita harus nyusun nutrisinya itu memang sesuai dengan usia, sama dengan puyuh sebenarnya. Nutrisi yang diizinkan itu misalnya anggap 20,6%. Kalau saya selalu gradientnya itu rata-rata saya ambil averagingnya pakai seperti itu. Makanya kadang kalau di teman-teman tanya itu, saya pernah eksperimen dulu menggunakan pakan lele, Mas. Jadi Fengli, tahu Fengli ya, Mas? Belum, saya belum. Nah itu pakan lele untuk anakan itu kan proteinnya sekitar 42%. Nah itu dicampurkan dengan 511, puyuhnya jadinya gede-gede. Usia 21 hari itu mungkin sama dengan 28 hari. Pakan lele Jadi apa tuh? ada Bentuknya kayak gimana tuh? butiran, Mas, beli di toko-toko pakan ternak Oh itu yang ada. untuk anakan puyuh itu, anakan lele itu. Betul, Oh, Fengli ngerti. 10 kiloan itu loh, Mas. Iya, tahu. Ngerti. Nah itu terus itu dicampur dengan 50 kilo 511, kemudian separatornya ditambah 10 kiloan, kemudian dengan homogen campuran sekitar 80 kilo itu tambah temulawak, kunir sama jahe itu ke masing-masing 15 gram, kemudian ditambah asam sitrat 100 gram. Asam sitrat itu fungsinya salah satunya untuk menghilangkan lalat yang kan kadang sering nongkrong di area makan, Mas. Betul. Ya kan, nah tanpa disadari sebenarnya yang terjadi mortalitas ini konektifnya ke mortalitas nih. Jadi konektifnya ke mortalitas itu kenapa? Kadang kan tiba-tiba puyuh lumpuh ini. Jangan kan puyuh, kadang ayam ya, Mas ya. Iya. Kalau nggak percaya coba dibelah, di dalam temboloknya itu pasti ada ulat ataupun apa ya, cikal bakal laler hijau itu loh. Iya, telurnya laler lah ya. Ya, jadi terkontaminasi ke situ sehingga menyebabkan temboloknya itu tadi menjadi tempat sarangnya belatung itu tadi. Temboloknya yang biasanya ciri-cirinya yang kayak berair itu. Betul, salah satunya berair. Oh, berair ya. Ciri-cirinya dia agak susah nih, Mas. Jadi konteksnya itu memang panjang dari mulai mungkin secara kotorannya becek, kemudian sering sakit, dan tiba-tiba finalnya itu nanti dia akan lebih kepada langsung mati mendadak itu atau lumpuh. Nah, itu obatnya itu cuma bisa satu, pakai obatnya ayam jago petarung itu, Mas, yang merek Thailand itu saya lupa mereknya apa. Yang kapsul itu bukan? Bukan, Mas, tepung dia. Oh, tepung. Tepung. Jadi tepung tapi modelnya kecil-kecil seperti obat lalat itu loh, Mas, yang obat lalat Cina itu loh yang warnanya hijau itu, seperti itu. Seperti itu. Tapi berbahaya. Jadi tapi cuma obat itu. Enggak berbahaya. Memang dia seperti dosis untuk apa ya, untuk menjadikan ayam itu mungkin mati rasa sementara ya. Nah itu jadi posisinya saya coba, Mas, menggunakan itu, ternyata di Thailand itu memang ngetop obat itu. Kalau di Bukalapak banyak kok harganya. Jadi dan juga nggak mahal, cuman berapa ya, 8.000 apa 10.000 gitu satu bungkusnya. Oke, Mas Ivan, Nah, kita kembali ke ini, Mas Ivan. Mohon maaf saya potong. Kita kembali ke judul tadi, ke tema itu. Bagaimana mengurangi kematian puyuh, mortalitas. Yang tinggi itu usia 0 sampai 7 hari. Mungkin Mas Ivan punya tips untuk ini, untuk supaya kematian ini bisa berkurang. Nah, ini kalau teman-teman mungkin yang ikuti channel Mbok Devam kan, ini saya coba giring dari mulai usia 0 sampai 30 hari, Om. Iya.
Itu yang pertama. Nah, kalau di di farm saya itu kan seperti yang saya katakan ke Om Adi, awalnya memang kita tidak menggunakan vaksin, itu yang perlu dicatat. Nah, Betul. kalau untuk mortalitas 0 sampai 30 hari ini sebenarnya agak spesial, guys. Artinya semua sumber penyakit itu pintu utamanya adalah air minum, itu pasti udah. Nah, teman-teman itu tak garis bawahi. Kenapa air minum? Karena di situ banyak kolinya dan lain sebagainya lah, bakteri-bakteri yang merugikan kepada patok. Ya. Terputus ini. Saya sambungkan aja lagi. Sebentar, saya matikan, saya telepon. Teman-teman sabar, simak saja. Ada ilmu kayak gini disimak. Kita kayak kuliah aja, nyimak gitu sambil ngopi ya. Kalau mau ngopi-ngopi silahkan. Dibuat enjoy ya siang hari ini. Sebenarnya kita sudah membahas tadi, saya juga udah telepon ke beberapa peternak lama yang membahas mengenai mortalitas ini. Nanti videonya akan berlanjut ini. Mungkin 3 harian kita ngobrol mengenai mortalitas puyuh dari 0 hari sampai akhir. Makanya teman-teman simak aja video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa ngopi. Ini di telepon masih belum bisa, Mas. Masih belum bisa di telepon sebentar. Koneksinya nggak bisa, coba saya pakai data, ganti data dulu. Saya WA dulu, putus gitu. Ya, jadi seperti yang Mas Ivan bilang ya, beliaunya tidak menggunakan vaksin. Tadi yang sempat ngomong, saya nggak tahu nanti terusannya bagaimana. Tapi memang saya ngobrol dengan beberapa peternak yang memang dia jangan telepon biasa, saya telepon aja lagi. Katanya memang saya halo Mas Ivan. Assalamualaikum. Sorry Iya, Om, putus. lagi. Lagi ada Jangan telepon telepon biasa masuk. karena nyambung saya di internet pakai WA gitu. Jadi saya nggak bisa telepon GSM. Oh, oke. Ya, Sebentar Om, tadi saya pamit. Makasih Om ya. gimana? Nanti kontak-kontak lagi. Oh ini Ya, lagi teman saya sibuk. Om, sorry. Gimana Om? Oh, Oke, lanjut. Lanjut. Sorry ya. Oke. Jadi ini tadi mengenai minuman yang kadang tidak diperhatikan oleh teman-teman peternak. Kelanjutannya bagaimana? Ya. Jadi yang pertama memang posisinya kalau saya itu sterilisasi air. Jadi ini sharing pengalaman saja. Ya. Dulu itu pengalaman saya. Oh, sebentar Mas Adi, sebentar. Ya, siap. Oke. Yang bagus saja Mas Bima kalau saya. Oke, jadi teman-teman tadi ngobrol itu dengan Mas Ivan, beliaunya yang punya, ini dia logonya saya munculin, Mbok Devam Dog Orange bahasa Inggrisnya ya, bahasa Jawanya Orange. Nah beliaunya juga punya channel, namanya Mbok Devam ya kalau nggak salah, silakan nanti bisa dicari di internet. Beliaunya fokusnya di ayam dan juga puyuh dan beberapa peternakan yang lain lah. Ini pakarnya pakar. Kita sambung lagi coba. Beliaunya masih sibuk atau enggak? Halo Mas. Halo. Oh ya. iya. Enggak sibuk. Sorry tadi pamitan pulang. Yeah. Sambil jalan pulang. Monggo dilanjut. Nah, oke, yang pertama jadi sterilisasi air. Sterilisasi air itu kalau untuk DOG yang usia 0 sampai 30 itu wajib dimasak. Jadi dimasak airnya 0 sampai berapa tadi? Jadi ya 0 sampai 30 Om. Oh Mas, 0 sampai 30, oke. Nah, kemudian pola minumnya karena dia posisinya masih kecil, otomatis kadang kan faktor untuk pernapasannya itu kan masih bermasalah, cenderung bermasalah. Yeah. Maka kita kombinasikan air minum itu dengan diberikan obat yang namanya ciprofloxacin tirosin. Yeah. Obat pernapasan Om. Nah, dosisnya 5 gram untuk 20 liter air. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dikasih lagi yang namanya asam sitrat itu.
dosisnya sama 1 gram per liter air. Jadi kalau misalnya 20 liter air, otomatis itu 20 gram. Itu yang ketiga. Yang keempat, ditambahkan untuk posisi susu. Jadi kalau saya itu kan 0 sampai 7 hari itu menggunakan susu Denko madu, Om. Itu expired enggak? Nah, enggak, yang masih ya? masih oke, Om. Karena di sini kan jadi, ada peternakan kambing yang menggunakan khusus expired itu. oh enggak, kalau itu memang susu yang layak konsumsi. Oh, iya. Jadi Kenapa kita pakai susu? Kenapa kita pakai susu? Karena biasanya untuk menghindari atau mengurangi efek domino dari culing, kemudian ompalitas, ya kan? Ompalitas itu yang paling sering trouble. Iya. Nah, itu dosisnya? Dosisnya susu itu 500 gram untuk 20 liter air. Iya, 500 gram untuk 200. Iya. Nah, itu diberikan nanti, makanya saya bilang kan konsep puyuh premium itu salah satunya demikian, Om. Jadi saya mencoba mengkonsepkan itu. Jadi satu, airnya dimasak, kemudian ada ciprofloxacin tilosin sampai usia 7 hari. Yang ketiga susu. Sebentar, ini saya potong dulu. Dimasak sama air sulingan beda enggak? Beda, Om. Kalau Beda. RO itu pasti akan tetap jebol itu polinya. Nggak mungkin nggak. Jadi harus dimasak ya, walaupun sulingan tetap harus dimasak. Harus dimasak. Oke, harus dimasak mendidih, kalau ya? yang untuk 0 sampai 30 sampai mendidih ya biasalah, seperti masak biasa. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi ada asam sitrat yang dosisnya 1 gram per liter air minum. Kemudian yang ketiga ada ciprofloxacin tilosin, itu obatnya sampai dengan usia 7 hari, dosisnya 5 gram untuk 20 liter air minum. Terus ditambah lagi kalau memang ada, lebih bagus lagi selain susu tadi, ditambah lagi gula merah itu sekitar 10 gram per liter air minum. Gula merah sama tetes tebu beda ya? Jangan, Om, kalau tetes tebu kan lebih ke limbah, Om. Beda ya berarti ya? Nah, kalau beda, Om. Jadi 5 item itu saja yang kita pegang, memang agak sedikit ribet. Artinya dalam kurun waktu 0 sampai 7 hari itu kita mengkondisikan seperti itu. Nah, dari situ tadi nanti posisinya akan terlihat mana yang memang masih culing, kakinya kering, kakinya kecil, kemudian ompalitas itu kita sisihkan. Jadi proses itu dilakukan sampai dengan usia 0 sampai 7 hari, maintenance itu tadi. Nah, kemudian di periode minggu 7 sampai 14-nya itu kita kondisikan dengan menggunakan obatnya sudah beda. Kalau tadi obat pernapasan, sekarang menggunakan obat pencernaan. Airnya sama, tetap digodok, yang pertama. Yang kedua tetap ada asam sitratnya. Yang ketiga pakai obat amoxicillin colistin itu tadi. Cuman sudah tidak perlu lagi menggunakan susu dan gula merah, sudah hilang. Nah, perlakuan itu diberikan sampai periode hari ke-14. Kemudian hari ke-14 menuju 21, itu dikondisikan cuman asam sitrat sama air putih biasa saja sampai dengan usia 30 hari. Jadi vaksin tidak perlu ya? Kalau saya, ya kan tergantung orang, fanatik atau tidak pakai vaksin. Kalau saya sih, menurut saya tidak perlu, Om. Tidak perlu. Terus ketika kita mengikuti kayak tadi ya, itu mortalitasnya gimana? Misalnya kayak per 1000-nya itu kan biasanya dikasih bonus 20 nih, Om, biasanya 2% ya dari itu. Paling ya kematiannya 10 ekor lah. 10 ekor itu pun yang memang sudah yang kasusnya sudah berat ya. Artinya kita nggak tahu lah, mungkin proses mereka bawa atau kebanyakan sih bukan karena proses bawanya, tapi memang dari pecah telurnya sudah bermasalah untuk puyuhnya. Jadi pembawaan dari kuning telurnya itu tadi, sehingga jadinya imbasnya kemana-mana itu tadi. Nah, mortalitas itu hitungannya 0 sampai 7 hari atau 1 bulan tadi, 1 sampai 30 hari? Sampai 30 hari, Om. Sampai 30 hari. Lebih kurang sampai 30 hari. Saya kemarin itu terus terang 2000 ekor yang memang saya jadikan untuk ya modalnya buat ngajarin teman-teman biar dari 0 sampai 30 ada itu. Saya jadi yang handle 2000, yang sana yang 8000 juga ada. Nah, itu saya kondisikan
sampai dengan hari ini itu masih matinya sekitar 21 ekor. Jadi kalau menurut saya kalah kompetisi sama untuk makannya dia karena kecil kan ya Om ya, kadang rebutan. Kemudian memang dia udah ada bawaan cacat, itu yang saya lihat kondisi secara fisiknya. Jadi lebih ke situ yang kematian 21 ekor itu. Jadi kalau di saya itu memang setelah 0 sampai 7 hari itu di hari ketiga, karena puyuh itu kan kritisnya sampai 4 hari kan Om sebenarnya. 0 sampai 4 hari itu adalah waktu kritis untuk puyuh. Jadi dalam proses hari ketiga itu biasanya saya sudah melakukan perkenalan dengan yang namanya GPU dan sunlight itu. Jadi kita semprot tipis di area luar termasuk dengan puyuhnya. Fisik itu puyuhnya sih, ya? kalau penanganan dari kita nih Om. Fisik puyuhnya ya disemprot ya? Fisik puyuhnya termasuk dengan lingkungan yang sekitar Om. Jadi tipis ya. Jadi ya karena dia masih kecil dan butuh panas, otomatis kan kita hanya mengandalkan embunnya saja dari semprotan itu. Kena mata gimana ya? Pedes enggak itu kayak gitu? Aman Om, nggak ada yang Terus dosisnya gimana? Kalau dosis semprotan 1 liter air campur dengan? Jadi kalau ini sebenarnya rananya sudah ranah maintenance. Jadi ranah maintenance itu, maintenance kandang dipergunakan itu biasanya ketika ada teman-teman sakit nih untuk puyuhnya. Nah sebelum sakit itu kan kita lakukan maintenance yang pertama tadi saya bilang untuk sterilisasi air minum. Jadi kalau sudah tahapannya ke arah puyuh yang sudah besar produksi, maka sterilisasi air minumnya itu menggunakan agak ekstrim nih Om, pakai Baiklin dengan dosis 80 ml per 1000 liter air minum. Per 1000 liter? Nah itu dibiarkan, ya per 1000 liter 80 ml, nah itu dibiarkan 4 jam dulu, lalu kemudian setelah 4 jam baru diberikan kepada puyuh. Nah itu yang pertama sterilisasi air minum. Yang kedua, proses maintenance-nya kita gunakan GPU itu. Jadi GPU itu kan isinya 60 ml Om. 60 ml itu kita tambah dengan dosis sabun sunlight lah atau sabun apalah yang sifatnya cair, itu sejumlah 5 ml, hanya tujuannya untuk mengikat minyak itu tadi kan, biar dia menyatu dengan air. Nah itu kita tambahi dengan 200 ml air, diaduk dulu, warnanya sampai berubah menjadi kayak kopi susu coklat itu, baru kita campurkan ke 16 liter air Om. Nah itu disemprot rata. Jadi untuk GPU ini bisa membunuh bakteri yang levelnya memang khusus untuk bakteri dia. Oh gitu ya? Lebih ke arah itu. Nah setelah maintenance itu dijalankan untuk GPU dan sunlight-nya, biasanya hari selanjutnya setelah bakteri urusannya selesai kita mengkondisikan ke virusnya. Virusnya gimana caranya? Kalau di saya itu hari kedua setelah semprot GPU itu besok paginya jam 10 pagi kita kondisikan untuk semprot menggunakan povidone iodine betadine itu loh. Iya. Nah, povidone iodine itu dosisnya 160 ml dengan 16 liter air, disemprot jam 10 pagi sampai basah semuanya, kandang dan lain sebagainya, kena pakan juga nggak apa-apa. Kemudian baru sorenya di finishing dengan menggunakan Baiklin dosisnya 300 ml dengan 16 liter air. Itu kalau kandangnya nggak ada masalah gitu. Kalau kandangnya nggak ada masalah. Nah bagaimana ketika ada masalah, ada problem, maka SOP yang dijalankan itu adalah SOP merah kalau di tempat saya. Jadi anak-anak ABK itu bilang SOP-nya apa? SOP merah. Berarti SOP merah itu yang pertama menjalankan untuk maintenance-nya itu semprot GPU dan sunlight-nya itu selama 5 hari berturut-turut. Nah kemudian hari ke-6 dilanjutkan dengan polesan povidone iodine pagi, sorenya Baiklin. Nah dalam proses hari pertama sampai ke-5 itu kita kondisikan ada jamu namanya jamu gawat darurat Om. Kalau di saya itu ada namanya jamu gawat darurat. Apa itu jamu gawat darurat? Isinya temulawak, jahe, kunir, kencur, itu masing-masing 25 gram. Kemudian bentuknya apa ini? Ekstrak atau masih bentuk buah apa namanya, masih bentuk mentahan itu ya? Iya mentahan gitu. Kemudian ya? Kemudian nanti diambil setelah cekokan air itu kan kita rebus nih dengan 3 liter air. Nah dengan 3 liter air itu kita ambil airnya, lalu kita
masukin ke puyuh itu sekitar 15 mili. Jadi pakai suntikan itu dicekok langsung trot gitu. Oh, harus cekok Nah, satu-satu. itu diberikan selama dicekok satu-satu yang sakit Om, yang sakit nih Hmm. ceritanya. Nah, misalnya kita ada 10 yang sakit, ya 10 itu dikondisikan begitu. Nah, kemudian setelah itu dicekok 15 mili, ya dilanjutkan dengan treatmentnya itu salah satunya dipanaskan di luar. Jadi ada kandang seperti kandang kucing itu loh Om, Ya. yang bisa dibawa kemana-mana itu loh. Nah, itu yang puyuh-puyuh sakit diletakkan di situ, kemudian dijemur, dibantu oleh sinar matahari untuk netralisir Vitamin D. virusnya lah kalau menurut saya. Betul. Gitu. Sama dengan snot. Snot kan kadang orang bingung mau dioperasi juga. Ngeri kan gitu ya. Iya. Mau diobatin juga dia sudah resisten obat. Nah, akhirnya salah satunya pakai povidone iodine itu Om, dioles aja udah di matanya yang bengkak itu. Yang penting rajin Povidone aja iodine ya. dia sembuh. Iya, intinya yang penting rajin aja. Sifatnya yang namanya maintenance itu kan masing-masing farm itu kan akan berbeda. Betul. Tapi tujuannya sama lah, tetap menjaga kebersihan itu aja, sama sirkulasi udara yang paling penting. Gitu Gini Mas sih kalau Ivan, menurut saya. ya ini kan sebenarnya kita ngobrolnya ke mortalitas, tapi sampai ke sini nggak apa-apa sih, itu banyak ilmu yang kita serap karena secara teknis memang banyak macam caranya gitu. Karena misalkan kita cari cara yang A sudah nggak bisa, kan ada solusi-solusi lain yang ditawarkan. Terus Betul. kayak tadi Mas Ivan ngobrolin mengenai treatment untuk DOG kayak gitu, apakah memang ini untuk semua puyuh atau memang khusus disiapkan untuk puyuh yang menghasilkan telur omega tadi? Oh enggak, itu khusus untuk semua puyuh Mas. Saya pun sama, artinya tidak hanya di puyuh, termasuk di ayam juga demikian Sama ya? perlakuannya dari DOC. Sama. Jadi tidak ada yang spesial membedakan antara puyuh omega dengan puyuh biasa. Enggak. Wong puyuh itu semuanya sebenarnya telur itu ya kan masing-masing sudah mengandung omega 3 kan. Tinggal berapa kandungannya gitu aja. Tapi kan gini Mas, kalau kita mengikuti kayak gini ya, treatment kayak gini kan kita juga mengeluarkan modal lagi kan, beli susu, ya tadi ada GPU, terus air harus kita rebus, artinya kan tambah lagi nih pekerjaan begitu ya. Apalagi teman-teman yang banyak kan peternak-peternak lama yang konvensional itu pada nggak mau, dia saklek aja gitu ya. Kadang kayak probiotik aja mereka nggak pakai sama sekali, nggak percaya gitu. Jadi pokoknya apa adanya lah. Nah terus yang kita pertanyakan tadi mengenai minuman ya Mas. Minuman ini katanya kan memang sangat penting sekali karena beberapa penyakit memang munculnya dari minuman. Nah diukur nggak misalnya pH air, terus ppm gitu kayak kita main-main di hidroponik kayak gitu atau di ikan? Nggak bisa Mas Om. Itu posisinya jangankan yang menggunakan pH, TDS dan lain sebagainya ya, kita ngecek air itu. Wong saya itu punya alat tabung untuk minumnya ayam. Jadi yang diminum ayam itu yang diminum karyawan saya juga Om. Jadi seperti gitu? Air RO. Iya, jadi tabungnya sudah besar, tabungnya itu ada 4. Itu kalau di video saya kelihatan, mesti saya tunjukin ini loh. Dari mulai masuk air, masuk ke klorin lewat, kemudian masuk ke pasir silika, arang, tembus sampai terakhir di ultraviolet. Nah itu posisinya masih tembus untuk bakteri kolinya. Sehingga apa? Kalau di ayam itu, jadi misalnya kalau siang Om, jam indikasinya saya hanya melihat dari suara. Jadi sekitar jam 10, jam 11 itu kan sudah mulai panas. Kadang-kadang ayam itu bisa biasa, misalnya suaranya seperti kayak gitu ya, kayak ada yang nyangkut di tenggorokannya. Itu berarti bakteri kolinya sudah sampai di tenggorokan. Nah kalau puyuh, malah puyuh itu kebalikannya, diem, lemes. Jadi lebih banyak tidurnya pada area jam-jam produktif, itu pasti puyuh masalah. Oh gitu. Kalau yang dari dari pengalaman kandang saya sih yang saya lihat seperti itu. Jadi memang saya juga ya sedikit menyesal. Saya pikir waduh saya kok nyesal belinya sudah sekian puluh juta. Tapi ya saya berpikir positif ini ya sudah setidaknya ya bisa untuk membantu sterilisasi air. Endingnya saya pakai tetap Bayclean itu Om. Oh gitu. Jadi semua yang masuk di ayam maupun puyuh yang sudah dewasa itu tetap pakai RO ya, masih pakai filter ya? Pakai filter, full filter. Cuman filter itu tentatif sih Om kalau menurut saya. Makanya seperti Om Adi bilang tadi, kalau bertemu dengan peternak-peternak lama yang
konotasinya ya sudah, saya sudah dapat segini ya sudah syukur. Ya agak ribet memang, tapi yang saya rangsang teman-teman ini kan, kenapa sih ada problem baru? Kenapa orang-orang itu pada takut ternak puyuh? Itu kan gitu yang harus kita dobrakan. Iya. Kenapa orang cepat pailit gitu loh, cepat bangkrut? Salah satunya yang belum kita bahas ini masalah mortalitas itu tadi penting sebenarnya. Nanti belum lagi edisi tambal sulam. Jadi ya berasan jagain, ya harusnya dijaga dengan betul. Jangan sampai yang namanya, ya memang prosedurnya itu yang paling mudah menurut saya. Mengobati atau pencegahan itu lebih mudah mencegahi daripada harus mengobati. Nah ketika apalagi kan puyuh ini sangarnya kan begini nih Mas, nggak seperti ayam kan. Kalau ayam itu misalnya kena virus nih, 1-2 ekor mati, nggak mungkin dia kayak jamaah meninggal kayak puyuh langsung 20 satu kandang. Ya kayak teman saya itu Mas, 600.000 matinya langsung 30.000. Nah, apa nggak gila gitu. Nah saya bilang sama dia, coba di cross check, evaluasi biosecurity yang ada di kandangmu gimana. Gitu loh, karena yang pemilik bersih nih, kita nggak tahu nanti orang yang dari luar ABK-nya nggak cuci kaki. Padahal hal simpel aja sih ya. Ketika kadang kotorannya nempel di ban sepeda motor kan bisa aja Mas. Kadang gini Mas Ivan, kadang kan orang nganggapnya gini, kita lihat puyuh di alam gitu ya, puyuh alam kan nggak minum apa aja kan, bukan minum air mateng gitu, terus dengan pengobatan kayak gitu mereka pun hidup. Jadi banyak orang yang itu nanti alasan dan jawaban yang ngalor ngidulnya ke sana. Nah ini kan harus, tapi saya memang bener ini baru saya pikirkan beneran. Dari saya selama beberapa tahun ini saya kepikiran air mateng ini baru kali ini. Itu memang bagaimana yang menekan mortalitas DUG itu. Saya juga nggak kepikiran sampai air minum gitu. Beberapa teman yang saya nanya itu malahan mereka gini Mas, kalau mau ikut sharing, beberapa teman itu menganjurkan mereka itu memang menggunakan probiotik itu mulai 0 hari dengan kadar tertentu ya, dengan mikroba tertentu itu dari 0 hari sampai 30 hari itu kematiannya juga sangat sedikit, dan mereka pun sama kayak Mas Ivan, ini apa namanya, pengobatan kimia gitu ya. Unik. Ya memang seperti itu mereka, dan itu jalan sampai sekarang pun mortalitasnya tertekan sekali. Ya caranya kayak gitu. Nah ini juga saya baru mendengar ya, dengan cara air minum direbus itu juga masuk akal ya, karena memang usia itu rentan gitu ya Mas, rentan sekali Mas. Ya jangankan puyuh, kenapa kita pakai asam sitrat? Manusia aja Mas, kalau misalnya ada teman-teman yang di channel nggak percaya ya, kita lihat nih, coba aja ambil asam sitrat 1 gram, kemudian ditambah dengan soda kue 1 gram, tambah gula merah, itu dimasukin air aja 1 gelas, terus diminum. Bisa tidur nggak? Nggak akan pernah bisa tidur. Jadi puyuh itu ya sama, kita kondisikan dia biar muter aja dalam kondisi 1-4 hari itu, full makan, kerjaannya tidur, bentar makan lagi, tidur lagi, makan lagi. Jadi memang dikonsepkan lebih ke arah situ, dehidrasinya juga aman, kemudian apa ya istilahnya secara fisik finalnya, usia puyuh saya sekarang misalnya anggap nih 7 hari. 7 hari itu sudah hampir sama dengan kondisi yang 9 atau 10 hari. Artinya ada percepatan pertambahan bobot. Makanya saya tidak pernah sampai dengan ending 30 hari. Biasanya saya 21 hari sudah tak pindah Mas. Oh gitu. Sudah tak pindah masuk ke kandang. Enggak, kandang biasa, cuman yang depannya saya tambahin bambu, anak-anak itu tak suruh tambahin bambu biar tidak melorot. Kemudian kadang ya antisipasinya dipasangi dengan kawat hijau itu dulu. Gitu. Jadi memang modal di awal tapi menutup ini ya lebih cepat gitu ya Mas ya, lebih cepat gedenya gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya hal-hal yang sifatnya umum saja dan tidak memberatkan. Artinya resiko pekerjaan peternak itu ya begini ini gitu. Semua pekerjaan itu pasti ada resiko, kita harus ngapain, harus begini dan begitu. Jadi kalau misalnya ada peternak yang masuk klausal klasik, ya memang dia jalurnya jalur musik klasik loh Mas. Jangan kita samakan dengan jalur modern kan gitu tuh Mas. Misalnya kita samain dengan jalur apa pop dengan yang suka klasik ya sudah, lakum dinukum waliyadinya dipakai. Artinya
ketika posisinya beliau bisa menerima aspirasi dari peternak muda seperti Mas Adi, saya dan lain sebagainya, ya syukur alhamdulillah bisa berkolaborasi kan gitu. Tapi ketika mereka sudah punya pakemnya, ya memang itu tantangan yang harus dihadapi. Tapi percaya saya, ketika pada saat waktu musim aratan atau musim kematian levelnya tinggi dengan kandang posisi terbuka, yang dicari coba mereka kelabakan nyari untuk menyelamatkan puyuhnya mau ditaruh di mana. Coba lihat begitu. Banyak sekali yang kejadian di Blitar, di lingkungan saya yang begitu itu Mas Adi. Tapi alhamdulillah mengajarkan teman-teman yang klasik ini memang perlu menunjukkan bukti, jadi bukan hanya sekedar dari pembicaraan. Jadi kadang tiba-tiba mereka sukanya kan surprise gitu kan, tiba-tiba jedul di rumah, mana puyuhnya begini. Ya saya juga kaget gitu. Oh ini ceritain datanya mana ini. Ya kita sampaikan dengan santun dan sopan. Jadi artinya kita mengajarkan orang itu jangan sampai peluang yang bisa mendapatkan keuntungan, anggaplah nih paling tinggi misalnya 2,5 juta, hanya karena egonya itu kan berarti dia personalnya yang bermasalah, bukan puyuhnya. Personalnya yang bermasalah, salah menempatkan itu, akhirnya cuma dapat 500.000. Dan nanti timbul efek dominonya, mortalitasnya tidak ada tambal sulam, setiap bulannya dia tidak ada penambahan sekitar 10% dari total ternaknya. Nanti akhirnya endingnya bangkrut dan mengatakan bisnis puyuh itu gagal gitu loh. Oh ya, Nah, ini itu Mas yang dengan treatment yang seperti tadi udah dibagi pengalaman dan ilmu-ilmunya tadi, pernah dihitung nggak kematian sampai usia akhir gitu, itu berapa persen? Kalau usia akhir sih totalnya kalau punya saya itu kan ada Mas, kalau datanya misalnya nanti kapan-kapan saya coba sharingkan. Jadi di tempat saya itu kan semuanya disimpan di Google Sheet. Jadi siapa saja bisa buka kalau saya kasih gitu, link Google Drive-nya gitu. Jadi nanti nggak apa-apa Mas, silakan dibuka. Nanti coba saya carikan, nggak apa saya alamat untuk emailnya yang dipakai itu yang mana, yang ada 2 soalnya. Jadi reportnya itu berdasarkan itu anak-anak ABK itu kan sudah menggunakan sistem handphone itu. Makanya saya merangsang teman-teman itu mempermudah mereka saja dengan menggunakan aplikasi yang kita buat sendiri untuk memonitoring berapa sih. Saya kan sama juga dengan Mas Adi, dulunya bertanya-tanya, dari sekian banyaknya puyuh, itu berapa sih mortalitasnya sehari gitu. Nah opsi-opsi itu karena kadang matinya dari sekian ratus ribu itu ya 20, kadang 10, kadang ada yang tidak terdeteksi, ada di kandang itu loh Mas, kondisinya seperti itu. Tapi ketika saya sweeping, kemudian saya lakukan random stock opnam pakai seperti itu tadi, jumlahnya jomblangnya banget gitu loh. Kok berarti kematiannya sekian kan gitu Mas. Iya benar. Nah itu akhirnya manajemen saya perbaiki, ternyata di situ letaknya memang kurang ABK, kemudian saya harus ambil ABK satu lagi. Jadi kandang saya itu sekitar aja 7 atau 8 orang ABK yang ngurus itu tadi, termasuk khusus untuk kotoran 1-2 orang. Jadi memang khusus kegiatannya setiap hari dia bersihin kotoran aja. Ada yang khusus ngambilin telur sama ngasih pakan dan memperhatikan kesehatan puyuh. Nanti coba ini, Mas, saya bukakan. Ya Mas Ivan, ini kalau saya sendiri nih yang saya perbaiki apa? Karena memang minuman saya nggak mikir ya kemarin, dan bahkan saya ngasih minum sih asal-asalan, jadi airnya kita pakai air tanah gitu ya. Kadang air tanah itu kan pH-nya tinggi itu, dan ppm-nya juga terlalu tinggi sebenarnya. Kalau untuk kandungan oksigen di air itu sebenarnya kurang menurut saya. Jadi saya nggak memikirkan itu sebenarnya kemarin kan, nggak memikirkan itu. Nah, apa yang saya harus saya lakukan ini? Karena air saya kemungkinan saya belum memikirkan sampai air ya. Ini baru kepikiran, apa selama ini di air ya? Karena kita menggunakan beberapa treatment yang menurut saya sudah standar lah, sudah bagus semua. Tapi kenapa di kandang yang satu ini kok kurang bagus, di kandang sini bagus? Nah, baru ini saya memikirkan mengenai air ya. Terus apa yang saya lakukan? Apakah harus saya dengan filter RO itu? Atau harus bagaimana? Oh, enggak Mas. Jadi gini Mas Adi, kalau dari pengalaman saya, itu kan posisinya memang 99,9% yang menjadikan peternakan itu berhasil dari posisi air minum Mas. Saya selalu menekankan ke teman-teman, sampai segitu pentingnya air minum itu, ya karena memang pintu masuknya
penyakit, bakteri dan lain sebagainya lewat air minum itu. Nah, kalau Mas Hadi misalnya sudah ada kondisi puyuhnya yang demikian, berarti langkahnya kan kalau saya lihat di tempatnya Mas Hadi itu kan sudah ada tandon utama. Iya. Kemudian ada tandon terminalnya yang kecil-kecil 20 atau berapa liter itu Mas? 40 ya kalau nggak salah. Sekitar 50-an mungkin, 60 Yang- 50 ya sekitar itu. Nah, yang Mas Hadi biasanya naruh vitamin itu loh. Ya, Di 50 60. videonya Mas Hadi. Nah, sekitar segitu. Berarti, nah nanti yang di tandon utamanya itu dimasukin aja Mas baiklinnya di situ. Tapi itu didiamkan dulu 4 jam. Setelah 4 jam, nanti posisinya baru dialirkan ke tandon-tandon terminal yang kecil itu tadi. Udah Nah, masalah ya? dari- Baikling diminum. Nggak masalah, nggak masalah. Anak saya itu kalau nggak minum baiklin mencret Mas. Serius saya. Gila. Apa nggak mematikan Serius. enzim-enzim pencernaan itu? Enggak, kalau dosisnya tepat, Iya. dosisnya tepat, apa yang saya ceritakan ini sebenarnya treatment yang sudah dilakukan oleh Jepang sebenarnya Mas. Oh, gitu. Kan orang Jepang itu kan di sana ada 4 musim yang cenderungnya lebih banyak udaranya itu ya dingin banget. Makanya mereka pakai GPU, kemudian sterilisasi air. Nah hal-hal begitu itu kadang membuat apa ya, saya kok koyo piye kok ngono, wong Jepang sing wis njajah awak dhewe ning kene awak dhewe rempah-rempah banyak kok masa kita kalah. Jadi kalau saran saya Mas Hadi mungkin melakukan daripada buang-buang duit banyak untuk beli saringan. Kalau misalnya Mas Hadi sekedar beli yang saringan kecil itu oke lah, yang bisa misalnya diganti sebulan sekali itu loh Mas. Oh, Kan ada saringan tuh yang kecil filter itu. biasa itu. Ya, ya tahu. Filter biasa ya Ya. boleh, nggak masalah. Itu Itu kan pakai hanya itu, menjernihkan 2 atau saja 3. kayaknya. Betul. Nah, itu ya lumayan membantu untuk penjerikan atau mengurangi itu ya, artinya jangan membebani kita juga. Toh pakai 80 mili untuk 1000 liter air minum, saya rasa itu sudah sangat irit dibandingkan dengan kematian yang mungkin fluktuatif satu hari bisa 5, 10, ini nggak berasa. Tapi kalau Tapi misalkan coba kalau saya kan di- masih menggunakan probiotik saya ya. Itu ini enggak Mm-mm. bisa mematikan mikrobanya enggak kalau dengan apa namanya? Dengan Baiklin tadi. Pasti Mas, mati. Iya kan? Jadi kan Pasti mati. akhirnya kan saya juga bingung kan mengalirkannya gitu. Nah, ya, jadi gini Mas Hadi, makanya kalau di saya, Mas ya, probiotik itu kan memang ada 2 bentuk nih. Yang pertama tepung dan berupa cairan. Nah, kalau yang cair itu, ya maaf ngomong nih Mas, kadang Iya, saya dulu pernah buat posisinya itu kan memang kadang bakteri rimpang dan lain sebagainya, termasuk kolinya itu agak susah dikendalikan ketika tidak homogen dalam posisi packagingnya. Nah itu yang jadi problem. Akhirnya kalau kita bicara probiotik, saya lebih cenderung kepada atas ilmu dasarnya probiotik itu sebenarnya adalah berupa tepung. Sehingga di tempat saya itu saya pakai tepung Mas. Jadi probiotiknya itu saya masukkan ke tepung, ke dalam makan itu, kemudian diolah sehingga tidak terjadi kontradiksi antara air yang berbaiklin dengan minuman. Itu saja masalahnya. Nah, Tapi itu kalau ya. ketika mungkin Mas Hadi misalnya Mas Hadi ada probiotik cair nih misalnya Iya. yang memang korelasinya bagus, ya udah pakai sistem kocor aja nggak apa-apa. Iya sih, saya tetap pakai itu karena memang hasilnya juga maksimal kalau dengan itu. Kalau enggak misalnya berhentikan memang jomplang gitu produksinya. Ya, cuman airnya tadi saya masih menanyakan tadi loh Pak Ivan, ppm sama pH itu pengaruh enggak di minuman yang baik untuk hewan? Karena kalau saya lihat-lihat kan ppm juga berpengaruh kan karena ada oksigen air dan macam-macam, sehingga minuman-minuman yang mahal yang diminum kita yang beli itu kan pasti pH dan ppm-nya terukur gitu. Itu. Ya korelasinya sih ya standar aja lah. Apa yang bisa kita terima pasti akan bisa diterima oleh hewan juga, itu pasti. Jadi konsep apa yang bisa dasar kita hukumnya. minum, burung minum gitu ya. Pasti. Nah, Nah, kayak itu tadi kayaknya Mas Hadi kalau bilang, saya cek ppm terlalu tinggi, itu belum sah belum bisa untuk diminum artinya kan. Nah, ini PR saya sebenarnya. kalau pH mungkin ya pH standar lah 7, pH-nya nggak terlalu, artinya range-nya ya agak repot ini kalau bicara ppm, lebih spesifikasinya lebih ke arah ikan jadinya. Tapi minum juga Kandungan. penting itu, Pak. Kalau untuk Betul. minum, iya. Jadi dia semakin pekat gitu. Itu oksigen Betul. air nggak ada, itu percuma aja kita minum kayak minum minyak Nah. saja kan akhirnya.
Iya ya, seperti coba kita contoh kasusnya seperti ini, maaf ya kita ngomong boleh. sedikit branded misalnya. Ada yang namanya sistem lele bioflok nih Ya, ceritanya, Mas. develop. Nah, kalau orang melihat kan bioflok itu makannya apa gitu loh kan gitu. Tapi secara analisa mereka itu memang betul mengandalkan bakteri yang diputar, dikembangkan dengan menggunakan probiotik itu sehingga jadi sumber makanan untuk si lele. Nah, di situ coba lihat, dia pakai sirkulasi udaranya ada 2. Jadi kandungan yang ppm Mas Adi bilang tadi, satu sirkulasi air dari bawah, yang satunya dibantu dengan oksigen terlarut di air. Nah, kalau misalnya kita mau mengkondisikan itu, saya kasih satu resep Mas Adi. Ada yang namanya kalau nggak tahu ya kalau di sana ada apa enggak ya produk ini. Jadi produk ini produk teman saya. Namanya Booster. Kalau Mas Adi searching Booster. lele Booster. Tahu kan ya Mas ya? Nah, Booster itu punya sebuah produk namanya apa nih? Saya lupa itu seperti oksigen granul namanya. Jadi oksigen granul itu adalah oksigen yang berbentuk butiran halus, memang mahal. Kemudian ditaburkan ke air minumnya, nanti oksigen terlarutnya di sana dia akan menyerap oksigen lewat busa-busa itu tadi sehingga airnya benar-benar bagus buat diminum. Apalagi buat biasanya perlakuannya ketika pH-nya dalam kondisi basah. Jadi setelah hujan nih misalnya, kayak di kolam ya, dia kan memang pakai untuk kolam Mas. Jadi setelah kolam kemudian ditebar sama itu pH-nya kembali normal. Booster nah itu bagus juga. Granul ya. Booster. Nah, coba browsing itu namanya. Nah, itu namanya. Itu cuma agak mahal sedikit, tapi bisa dipakai buat puyuh gitu. Pokoknya untuk kualitas ini ya airnya ya. Untuk kualitas air menaikkan ppm-nya tadi. Tapi kalau menurut saya puyuh itu apa ya? Jangan kita bikin ribet sih Mas. Yang penting posisinya sterilisasinya kita bebasin aja dulu dengan ya istilahnya nama bakteri coli dan lain sebagainya. Syukur-syukur secara mudahnya ya pakai aja tabung gelembung udara terlarut punyanya akuarium itu loh. Itu bisa membantu. Jadi kita buat sampling aja. Jadi ketika misalnya mau tapi gini masalahnya betul-betul Pak, masalah gini. Kalau misalkan tempat saya ppm-nya tinggi terus saya pakai larutan di akuarium, seberapa banyak yang harus saya kasih tiap hari itu loh jadi masalah. Menurut saya yang paling utama adalah saya harus mencari. Saya karena di sini kan banyak air sih sebenarnya, dari PDAM, dari tanah, dari sungai, macam-macam pilihan. Coba nanti saya ukur-ukur lagi yang paling bagus lah. Ya, pokoknya intinya kalau kita bisa minum berarti burung kita juga bagus untuk diminum. Gitu ya intinya ya Mas Ivan. Iya, kalau di kita sih ya insya Allah sumber air yang masih banyak lah yang layak Om kalau menurut saya. Yes. Ya, gini loh sebenarnya kalau secara umum itu layak karena kejernihannya jernih. Asin enggak, cuman kalau diukur itu memang kurang aja oksigennya gitu. Menurut saya itu aja sih. Kalau misalnya kalau kita memang mau rinci kan, kita harus analisa kenapa ini misalkan kan, ya bisa jadi gitu loh maksudnya gitu. Bisa jadi dari ini. Ya, tapi kalau menurut saya memang ya itu tadi Mas Adi masuk bakteri colinya lewat air minum. Betul. Jadi coba kalau misalnya Mas Adi mau trial nih untuk yang puyuh-puyuh dewasa, nanti saya tolong dibantu datanya Mas. Jadi misalnya dari punya saya berapa, dari Mas Adi berapa, karena ini kan harus terukur kan pola. Mungkin untuk teman-teman yang baru mendengar juga kadang kan agak loh itu kan pemutih baju gitu loh, ngapain diminum kan gitu. Tapi gini Pak, kalau trial kok punya saya dan punya Mas Ivan kemungkinan nggak bisa diukur karena memang pakannya beda, tempatnya beda. Paling bagus itu kita punya 2 kandang, yang satu model itu, yang satu enggak, dengan pola yang sama. Nah itu baru diukur nanti bisa. Ya coba nanti sebagian nanti coba kita pakai tadi ya model obat urut sama Baiklin. Kita perlakukan seperti itu. Itu kadang saya diledekin teman-teman dulu Mas awal-awalannya nemu itu dulu. Emang ayamnya dulu kan saya memang konsennya ke ayam. Ayamnya emang dulu pijet-pijetan ya kalau harus digosoki sama GPU. Iya serius saya. Ya. Saya kira yang melihat YouTube ini juga banyak yang tertawa sebelumnya, yang mungkin belum kenal, belum tahu testimoninya Mbok D ini. Kemudian banyak juga yang senyum juga sebenarnya.
Iya, orang akhirnya berpikirnya aneh, ngapain pakai gitu. Tapi ketika coba, kalau teman-teman ada sempat waktu browsing yang namanya di Facebook itu Iya. Profesor Ilyas. Jadi Profesor Dokter Ilyas. Nah, Ilyas ya. beliau ini coba cari Mas. Ya. Nah, beliau ini visinya sama dengan saya. Mm. Nah, beliau itu dokter besar yang mengkonsepkan itu tadi, dari mulai premik, dari mulai pakan, dari mulai sterilisasi air, jamu gawat darurat. Ilmunya kita sama, akhirnya saya samain dengan beliau, kita konsultasi. Dok, memang agak susah nih dok kalau kondisikan seperti ini. Ya udah biarin aja, karena memang orangnya agak ekstrim. Ini Jadi orangnya peternakan agak UGM ekstrim ya, ya. Pak? Ya, Ilyas. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanti saya WA Mas Adi biar dimasukin linknya gitu. Enggak, ini beliaunya ngajar di UGM bukan? Oh, bukan Mas, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ini kok yang di set ini Fakultas Peternakan UGM. Profesor Ilyas namanya. Kalau teman-teman yang doyan, yang biasa baca, biasanya ada sih. Oh, PhD ya, Pak? Kenapa? Gelarnya PhD bukan? Ilyas PhD, gambarnya orang agak gendut, foto Iya, gitu loh iya, kalau nggak iya. salah. Eh, Nah itu. Ini dia, udah saya buka. Nah, Bersama itu Mas Hadi. Ilyas PhD. Betul sekali. Beliaunya juga Itu puyuh sahabat. juga kayak. Ayam tuh puyuh itu ya? Oh, ayam. Ayam Amir. puyuh, ayam puyuh apa aja bisa itu, orang luar biasa kok Mas. Kadang sering saya gojol-gojol karena saya manggilnya Mbah. Mbah, Mbah nggak mau Dukun, ya. pensiun. Lah gimana mau pensiun? Wong dia nemukan sampai levelnya pengolahan kotoran sapi untuk menjadikan biogas itu orang butuh sekitar 7 hari Mas baru bisa jadi biogas. Kita cuma butuh waktu 3 jam kok. Oh, 3 jam aja sudah bisa biogas? 3 jam udah jadi biogas. Ayo, kaget itu orangnya. Ngeri ya. Nah, makanya saya bilang ilmunya beliau itu banyak. Salah satunya ya termasuk beliau guru saya, termasuk beliau yang jadi advising saya. Jadi di samping kita teman, kita saling sharing, cuman beliau lebih ke arah menciptakan unggas-unggas yang sifatnya premium ya. Jadi memang yang diunggulkan seperti telurnya harus di atas 81 gram, kalau puyuh itu harus di atas 13 gram. Jadi cuman kan yang kasihan kan nanti pembelinya. Siapa yang mau beli telur sekilo isinya 70 butir, ayo. Nangis Mas pembelinya. Ini ilmu baru, GPU 30 mili, iodin 150 mili, sabun cair 5 mili, kocok dengan air 250 mili untuk 15 liter air ini. Oh iya, iya, iya. Siap. Ini ilmu banyak Mas Ivan. Jangan banyak-banyak, nanti kalau terlalu kenyang juga jelek, terlalu namanya, sedikit juga orang jelek. Ilmu itu yang pas-pas saja lah, ini kayaknya udah pas. Mungkin Mas Ivan mau pesan-pesan sama teman-teman saya atau di subscriber saya, mungkin mau digiring ke channelnya, silahkan, saya kasih kesempatan. Oh enggak, saya hanya berpikirnya itu aja Mas Adi, sudah benar kok, tinggal teman-teman mengkondisikan yang mana. Kalau Mas Adi kan rutin banget videonya, ya saya tonton satu-satu. Artinya teman-teman juga jangan putus asa. Ya seperti yang Mas Adi bilang ya, jangan lihat Mas Adinya sekarang, tapi kemarinnya gimana kan gitu, penuh perjuangan dan doa kan biasanya gitu ya Mas ya. Nah orang-orang taunya sekarang udah Mas Adi udah gede. Ya, Mas Adi udah gede, udah sukses segala macam. Prosesnya tidak pernah terlewati. Jadi menurut saya jangan pantang menyerah kalau jadi peternak. Ya sekali terjun ya diseriusin betul gitu loh. Dari mulai nol, hulunya ke hilirnya sampai penjualan. Mungkin itu aja sih Mas Adi. Siap. Terima kasih Mas Ivan. Lain Terima kali kasih, mungkin Mas bahas Adi. yang lain, mungkin Mas Ivan masih berkenan untuk berbagi pengalaman ilmunya. Pastilah kalau untuk teman-teman buat bersama, insya Allah saya bantu. Oke, terima kasih Ivan. Selamat sore. Semoga selamat di sore jalan. Mas Adi. Ya sukses ya Mas. Amin, Ivan. amin. Assalamualaikum. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Itulah Mas Ivan yang punya Mbok D Farm. Banyak ilmu yang kita dapat kali ini, ya mungkin mungkin agak asing bagi kita, kayak GPU dicampur dengan Baiklin terus diminum, itu kan aneh ya. Semakin gila sebenarnya ada orang kita ngomong, oh itu orang gila, belum tentu yang gila itu orangnya. Kadang kita yang kurang tahu aja gitu, kurang tahu ilmunya.
Mungkin besok kita akan upload, kalau tadi kita ngobrol masalah mortalitas dengan Mas Ivan, sebenarnya saya punya video lagi mengenai mortalitas, tapi ini beda jalur ya, beda jalur. Artinya memang ya biasalah, madhab itu beda-beda. Ada madhab ini ya tergantung teman-teman untuk punya apa ya, keberanian untuk mengolah sendiri gitu. Karena pendapat orang lain itu jangan kita tiru 100%, tapi kita harus melihat substansinya apa gitu dan diterapkan ke peternakan kita. Ini Mas Ivan menggunakan susu, menggunakan GPU, menggunakan itu. Tapi kalau teman saya ini menggunakan probiotik dari usia 0 hari dan itu juga bisa menekan mortalitas. Nah, ini nanti disesuaikan aja dengan kondisi masing-masing sebagaimana. Oke, jangan lupa silahkan subscribe channel ini. Besok kita akan bahas-bahas dan kita akan ngobrol dengan peternak-peternak yang lama, peternak-peternak senior, yang pasti kita bisa dapat ilmu dari sana. Saya ketika beternak pertama itu kadang bingung cari ilmu di mana gitu. Kita kemana-mana dapatnya ya peternak yang hanya sekedar menjelaskan secara apa ya namanya, ya nggak bisa menjelaskan sih, hanya ini loh peternakan saya gitu. Tapi tidak ada detail bagaimana merawat, bagaimana kita mengantisipasi ketika ada penyakit dan lain-lain. Nah, kebetulan ini kondisi ini pas ya, beberapa teman saya kenal orang yang kompeten di bidang ini. Kalau teman-teman baca buku, insya Allah nggak dapat lah seperti ini, karena saya sempat memburu buku yang di Gramedia beberapa peternakan puyuh itu ya, dapatnya yang basic-basic ya. Artinya basic-basic itu, yang basic ya dasar saja. Padahal ketika kita peternak seperti ini, masalah itu bukan di basic lagi. Jadi istilahnya kalau kita sudah terlanjur beternak seperti ini ya, masalahnya baru kita tahu. Nah, kita nggak mungkin cari buku-buku sesuai dengan permasalahan kita. Nah, sering-sering lihat YouTube, sering-sering lihat video-video yang bermanfaat. Ya, jangan lupa subscribe juga channelnya Mbok Dev Farm ya. Silakan juga di subscribe dan jangan lupa kawan-kawan untuk loncengnya ditekan supaya dapat notifikasi gratis dari kita. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Saya udah males kalau hanya di kandang terus lihat puyuh, itu basic saja lah. Nah, kalau kita harusnya naik grade, ya kita harus belajar sesuatu yang belum pernah kita tahu. Ya salah satunya kayak tadi yang mengenai air, saya nggak dong sama sekali terus terang. Dan masalah-masalah mungkin yang kemarin-kemarin saya belum mengetahuinya, ini sudah terjawab oleh Mas Ivan ya, beberapa itu sudah terjawab. Ya terima kasih aja lah. Saya absen dulu ya teman-teman yang sudah lihat. Mungkin ini agak begitu kurang lancar ya. Jadi saya kalau ngobrol dengan headphone ini kadang nggak fokus ya, suaranya balik lagi. Yang sudah nyimak terima kasih Mas Adi Fitrianto. Om punya puyuh jantan usia 2 bulan mau beli, nggak ada. Ahmad Khotib ikut nyimak Gus Dur. Nasir Gwi Makassar nyimak. Novi mengatasi kotoran burung puyuh yang becek itu gimana ya? Mengatasi kotoran. Nah, kalau saya bolak-balik menggunakan probiotik itu sudah hilang, tapi kapan-kapan kita menanyakan Mas Ivan yang mungkin dengan cara yang lain. Nah, saya pengen itu menawarkan kita bershare ilmu itu beberapa alternatif cara itu ya. Jadi kita punya banyak pilihan, banyak ilmu ya untuk kita bisa terapkan yang mana gitu. Lalu Adi Fitrianto, Novi jual puyuhnya hahaha. Yang lucu apa ini? Wiji Berkah, terima kasih infonya Om. Jangan lupa ngopi. Oh, sudah ngopi habis kopi saya. Bejo official dari Malaysia hadir Mas, siap. Ini mungkin YouTube-nya agak ngedrop ini, biasa tanggal-tanggal tua. Jadi internetnya agak ngadet ya, Ya tapi kita sudah rek ini semua percakapan kita. Nanti kalau misalnya kurang bagus, kita akan upload ulang ya. Bisa di Instagram, silahkan follow Instagram kita puyuh_dog. Lalu di YouTube, di Facebook juga ada Dog Puyuh, silahkan diketik aja fanpage-nya di sana. Oke, gitu aja kawan-kawan, semoga sedikit ini bermanfaat ya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Ini hari Jumat ya, Jumat berkah. Semoga Jumat ini mendapatkan keberkahan, karena keberkahan itu tidak hanya rizki bentuk uang, tapi ilmu juga termasuk rizki, pengetahuan baru. Dan teman-teman yang pemula peternak puyuh, jangan